Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya kita hidup di zaman yang di mana gadget atau yang kita gunakan untuk masuk dalam media sosial seakan-akan telah menjadi kebutuhan yang sangat primer ya. Hampir-hampir tidak ada seorang pun kecuali memiliki gadget dengan berbagai macam keperluannya. Oleh karenanya semua orang sekarang memiliki gadget, semua orang berinteraksi dengan internet, setiap orang memiliki akun ya. Bukan cuma orang dewasa, bahkan anak-anak kecil sekarang, anak-anak SD sudah punya akun di Instagram, sudah punya akun di Facebook ya. Terus belum lagi teman-temannya di WhatsApp ya. Bahkan muncul YouTuber junior ya. Anak-anak kecil sudah belajar jadi YouTuber. Jadi intinya ini adalah zaman yang tidak bisa kita lakukan lagi, bahwasanya semua orang menggunakan gadget dan bermain media sosial. Ya. Anak kecil, orang dewasa ya. Anak muda, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Oleh karenanya mengenali adab-adab yang harus diperhatikan dalam menggunakan gadget, dalam bermedia sosial ini sangat perlu sebagai peringatan bagi diri pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, karena gadget ini boleh dikatakan adalah suatu alat yang bermata dua, bisa kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengantarkan kita ke neraka jahanam. Maka seorang bertakwa kepada Allah dalam menggunakannya ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung aja beberapa adab yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ya, kita menggunakan gadget hendaknya atau bermedia sosial hendaknya dengan waktu yang dibatasi ya. Ya, kita ngerti bahwasanya HP kita selalu kita bawa ya. Tapi ada waktu-waktu kita harus berhenti untuk menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Karena kita ini berjalan dengan waktu, dan waktu kita terbatas, dan waktu kita adalah umur kita. Makanya Hasan al-Basri berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duka. Yushiku idza dhahaba ba'duka an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari, itu kumpulan waktu. Jika telah pergi darimu sebagian hari, maka telah pergi sebagian darimu. Telah sirna sebagian darimu. Dan jika telah sirna sebagian darimu, maka dikhawatirkan akan sirnalah engkau seluruhnya. Ya benar, ini kita hanya kumpulan hari-hari. Ya. Kalau waktu demi waktu kita habiskan untuk gadget yang tidak bermanfaat, ya, karena banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial tanpa batas, apapun bisa kita lihat. Sehingga kita memiliki sifat ingin tahu, membuat kita akhirnya waktu habis benar-benar di gadget. Ya ini, sebelum kita menggunakan gadget, kita ingat bahwasanya waktu adalah aset yang paling berharga bagi seorang muslim. Saya sering sampaikan, kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, kalau kita al-waktu agla minadz dzahab, bahwasanya harta lebih berharga, waktu lebih berharga daripada emas, lebih berharga dari uang ya. Karena kalau uang pergi, emas pergi, masih bisa kita cari, tapi kalau waktu sudah pergi, tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali lagi ya. Setiap waktu yang lewat dari kita mempengaruhi nasib kita di alam barzakh, terlebih lagi nasib kita di akhirat kelak. Perkara yang menyedihkan ya, ketika seorang berlebih-lebihan dalam menggunakan gadget ya. Selalu melihat ke media sosial, entah melihat berita-berita, melihat banyak hal ya, yang tidak ada penghujungnya, sehingga ibadah dia terganggu. Ya. Sebagian orang kalau habis sholat langsung dia lihat gadget. Ya. Dia tidak berzikir terlebih dahulu,
ya sebagaimana yang harusnya dia lakukan, ya. Bahkan akhirnya dia tidak sholat sunnah, ya. Dan seterusnya. Demikian juga sebagian orang biasanya kalau habis sholat subuh baca Al-Quran misalnya, atau zikir pagi petang, habis sholat subuh langsung lihat gadget, sibuk dengan berita-berita yang akhirnya waktunya terbuang. Sebagian orang juga sebelum tidur, ya, seharusnya mungkin murajaah Al-Quran atau berzikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, tidak dia lakukan. Sebelum tidur maka dia murajaah WA. Dilihat dia senyum-senyum sendiri, akhirnya kemudian tertidur, ya. Ini perkara yang nampak, ya. Ini musibah yang menimpa siapa saja, ya. Membuang-buang waktu dengan gadget sehingga waktu tidak berkah, ya. Waktu tidak berkah, ya. Seandainya dia gunakan gadget pada yang bermanfaat, tentu banyak jalan. Saya katakan tadi gadget bermata dua, bisa membuat seorang mudah dekat dengan Allah, bisa membuat seorang ke neraka jahanam. Jadi perlu diingat, jangan sampai waktu kita habis tatkala kita bermedsos, ya. Ingat-ingat tentang waktu kita sangat berharga, jangan sampai terbuang-buang. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab yang harus kita perhatikan yaitu ketika kita masuk dalam grup, ya, saya ingatkan jangan terlalu banyak grup, ya. Karena kalau terlalu banyak grup, kita pun tidak bisa mengambil faedah karena kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas. Bikinlah grup secukupnya, ya, secukupnya. Dan saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, tidak boleh memasukkan seorang kepada grup tertentu kecuali dengan izin darinya, ya. Banyak yang terjadi dimasukkan ke grup tanpa diketahui, tahu-tahu dimasukkan ke grup. Ya, tahu-tahu dimasukkan ke grup. Ini tidak boleh. Seorang kalau minta seorang masuk ke suatu grup atau dimasukkan harus minta izin, ya. Harus minta izin. Jangan serta-merta dia kirim terus dimasukkan akhirnya dimasukkan dalam grup tanpa izinnya. Dan saya ingatkan jangan terlalu banyak grup. Barang siapa yang terlalu banyak grup, dia hanya buang-buang waktunya, ya. Semakin banyak message yang masuk dan dia penasaran untuk membuka, begitu banyak grup maka akan banyak yang dia lihat dan itu akan membuang-buang waktunya. Batasi grup, ya, secukupnya, ya, batasi grup secukupnya, ya. Kalau bisa cuma 5-6 grup sudah cukup lah. Ada grup buat dakwah misalnya, grup keluarga misalnya, grup silaturahmi, ya, terus grup pekerjaan misalnya, ya. Sudah, jangan banyak. Grup dakwah juga kebanyakan juga tidak ada faedahnya. Grup ini, grup anu, kebanyakan, ya. Enggak ada faedahnya. Kita tidak bisa istiab, kita tidak bisa menguasai, ya. Bikin grup secukupnya dan jangan biasakan grup banyak-banyak. Teman terlalu banyak pun kita enggak bisa menunaikan hak mereka sebagai kawan-kawan kita, ya. Dan kita tidak ingin waktu kita terbuang-buang. Kemudian yang berikutnya, ketika kita men-share berita dalam grup, ya, perhatikan ketika ingin men-share suatu berita dalam grup, pertama harus kita pikirkan berita ini benar atau tidak, ya. Berita ini benar atau tidak. Dan untuk mengecek benar atau tidak mudah, ya. Ya. Pertama, kalaupun benar berita tersebut, pantaskah kita share di grup ini? Karena kita akan mengambil waktu teman kita. Kalau kita share, teman kita akan baca. Kita akan mengambil waktunya. Apakah memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita share? Kalau menurut kita memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita share, silakan. Tapi kalau menurut kita enggak penting, dia enggak perlu tahu juga, enggak apa-apa, ya. Ya sudah, tidak usah kita share, ya. Tidak usah kita share. Jadi, meskipun berita yang sampai kepada kita benar, tahapan berikutnya kita lihat manfaat atau tidak, berhakkah teman saya untuk membaca berita tersebut, perlu atau tidak, ya. Kalau kita merasa perlu, silakan, tidak apa-apa. Artinya memang berhak dia membuang waktunya untuk baca berita yang kita sebarkan. Kalau menurut kita tidak pantas, ya, kita buang-buang waktu dia, enggak usah kita share, ya. Kemudian juga ketika dalam grup, ya, jangan terlalu sering, sedikit-sedikit share kabar, ya. Share berita, ya. Bahkan meskipun itu ilmu syar'i, ya.
Kalau secara alam nyata saja ya, Nabi SAW memilih waktu-waktu untuk memberi nasihat ya. Tidak setiap saat, itu di alam nyata ya, dengan tatap muka langsung. Apalagi cuma di dunia maya ya. Jangan setiap sedikit-sedikit kemudian nge-share. Ketika terlalu banyak maklumat yang disampaikan, akhirnya tidak akan masuk ke hati dan mungkin tidak dibaca. Tujuan kita untuk menyebarkan faedah akhirnya tidak bermanfaat ya. Maka pilih waktu-waktu yang pas ya untuk dibagi share ilmu, karena kita ingin ilmu tersebut bermanfaat dan dibaca. Adapun sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit share ya. Akhirnya hanya menghabiskan paket data orang lain, kuota orang lain, dan hanya memenuhi sampah dalam grup yang tidak bermanfaat. Maka tidak sering-sering kita men-share. Ada waktunya kita men-share berita. Tadi kita lihat manfaat atau tidak. Apakah berhak berita ini menghabiskan waktu kawan kita atau tidak. Ya. Kalau memang baik silahkan di-share dan jangan terlalu sering-sering. Demikian juga berkaitan dengan candaan. Kita tahu di antara hal yang menyenangkan dalam grup ya adalah bercanda ya. Bercanda ya, apalagi kalau grup terbatas mungkin masih lebih ringan, tetapi kalau sudah perkaranya grup sampai anggotanya sampai puluhan, ya, sampai ratusan, ya hati-hati karena kita akan mengambil banyak waktu orang ya. Jadi selalu saya ingatkan, kita mau share, ingat pantas enggak dibaca oleh kawan-kawan kita? Kalau pantas silakan. Masalah candaan juga ya, kita harus melihat siapa yang kita hadapi, berbagai macam orang dalam grup tersebut. Ya, candaan yang di satu grup belum tentu bisa pas di grup yang lain ya. Candaan di grup A belum tentu pantas untuk disampaikan di candaan grup B ya. Bercanda ini juga atau disebut dengan nukat ya, ini juga waspada, jangan sampai candaan tersebut ternyata isinya maksiat. Ya, betapa banyak orang bercanda ternyata isinya maksiat. Seperti candaan tersebut mengandung penghinaan terhadap seseorang, mengandung hinaan terhadap pejabat tertentu ya. Mengandung hinaan terhadap tokoh tertentu, dan itu sering terjadi ya. Candaan-candaan memang lucu ya, lucu, tapi isinya kita menghina orang lain, isinya kita merendahkan orang lain. Candaan-candaan seperti itu tidak pantas untuk kita sebarkan ya. Kalau sampai kepada kita delete. Kalau bisa kita nasihati jangan begitu. Cari candaan yang lain. Kalau mau bercanda yang kreatif, tapi jangan kreatif yang mendatangkan dosa ya. Memang lucu, tertawa, tapi percuma kita tertawa dengan menambah dosa. Jadi masalah candaan hati-hati. Kemudian juga jangan candaan isinya kebohongan. Ya, betapa banyak candaan isinya adalah kebohongan ya. Kita lihat ternyata bohong ya. Maka hati-hati, candaan harus dilihat-lihat. Kita sedang bermedsos, jangan kita tambah maksiat di dalam medsos yang kita gunakan. Kemudian juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi kemungkaran dalam grup ya, atau dalam misalnya komentar di Facebook ya, maka kita lihat ya, kalau di grup lebih mudah ya. Kalau di grup WA, maka kita berusaha mengingkari dengan cara yang baik, Kalau bisa kita japri terlebih dahulu ya, karena nasihat yang terbaik adalah japri ya, bukan dinasihati di depan khalayak ya dengan mempermalukan orang tersebut. Kalau bisa kita japri dulu, kita nasihati, siapa tahu dia bisa menarik kembali, bisa dia delete apa yang sudah dia sebarkan ya. Kita japri ya dengan baik, semoga dia bisa mendelete. Kalau ternyata sudah tidak bisa di-delete, sudah terlanjur tersebar, maka tetap kita japri. Kalau dia tidak mau memperbaiki kesalahan dia, maka kita perlu ingatkan di grup bahwasanya apa yang disampaikan oleh fulan adalah kemungkaran, tidak benar, dengan kita cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan, kemudian kita bantah, dan itu harus kita lakukan ya. Dan ini pentingnya kalau kita sudah dalam grup, amar ma'ruf nahi munkar harus dikerjakan ya. Kalau di grup ada orang yang ghibah, terutama yang admin yang bikin, tanggung jawab admin lebih besar. Kalau di grup ternyata ada orang yang ghibah, maka dia harus segera japri.
Kalau dia tidak bisa demikian, maka jangan jadi admin ya. Mending dia buyarkan grup tersebut. Kita tidak ingin kita bikin grup WA hanya menambah dosa kita, beban kita di akhirat. Nah, kalau apa yang terjadi syubhat dalam grup, kemudian kemaksiatan, kemungkaran, ghibah tersebar di grup, admin yang paling pertama bertanggung jawab. Admin yang paling pertama bertanggung jawab. Maka hendaknya dia tegas. Tentunya tegas dengan cara yang halus ya. Dengan cara yang baik dia japri, kalau tidak bisa maka dia delete. Kalau tidak bisa maka dia keluarkan orang tersebut dari grup ya. Jangan sampai grup yang dia bikin hanyalah menambah beban dia di akhirat kelak. Adapun dalam grup kemudian tersebar kemungkaran tanpa ada usaha untuk perbaiki, tanpa usaha membenarkan, maka ini khawatir kita ikut dosa dalam grup tersebut. Paling tidak kita ingatkan. Paling tidak kita counter dengan cara yang baik ya. Semampu kita sehingga tidak kita biarkan kemungkaran tersebar di dalam grup-grup WA. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial, tidak boleh kita membuat akun palsu ya. Karena membuat akun palsu hukumnya adalah berdosa ya. Hukumnya adalah berdosa ketika kita membuat akun palsu, kemudian ada orang mungkin melihat akun kita, dia mendapat informasi yang keliru tentang kita. Sebagian lelaki membuat akun seakan-akan dia perempuan, sebagian wanita seakan-akan membuat akun seakan-akan dia laki-laki. Inilah kebohongan ya, kedustaan, dan al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin tidaklah berdusta. Biasanya orang buat akun palsu ini karena punya tujuan yang buruk ya, entah dia mau debat kusir sehingga tidak tahu jati dirinya, atau entah dia ingin masuk dalam grup-grup yang diharamkan ya. Banyak hal yang membuat dia akhirnya membuat akun palsu ya. Maka tidak boleh seorang membuat akun palsu ya, karena hal itu adalah bentuk kedustaan kepada orang yang membacanya. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan ya, hindari debat kusir di medsos ya, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di YouTube ya, entah di grup ya. Hindari debat kusir, terutama kalau sudah saya lihat banyak komentar, misalnya ada kajian berlangsung, kemudian mulailah perdebatan di kolom komentar ya. Kita lihat ada waktunya kita diskusi, kalau kita tahu siapa yang kita ajak bicara dan kita tahu adab dia. Jika ternyata kita enggak tahu isinya hanya maki-maki, enggak usah kita biarin aja ya, biarin aja. Dan kalau ada admin berusaha mendelete orang seperti ini karena mengganggu majelis ilmu ya, majelis ilmu. Makanya saya kalau ada suatu kajian di bawahnya ada orang yang hanya melakukan kerusakan, mengganggu majelis, maka wajib bagi admin untuk mendelete-nya ya, agar tidak mengganggu majelis ilmu. Kalau mungkin terjadi diskusi, maka tidak perlu kita ngotot-ngototan, kita sampaikan secukupnya, tidak perlu kita ngotot-ngototan. Terkadang kita bersikeras, kemudian ribut, kemudian sampai akhirnya kata-kata yang kasar ya. Sementara kita tidak tahu lawan debat kita siapa ya. Bisa jadi kita bersikeras, bersitegang, ternyata lawan debat kita hanyalah wanita masih kecil, atau mungkin bencong, atau mungkin waria, kita nggak tahu. Kemudian kita gagah-gagahan membantah dia, ternyata lawan debat kita tidak pantas. Anak SD terkadang ya, maki-maki kita. Jangan tidak semua kemudian kita ambil hati. Cukup ya, cukup kita sampaikan secukup. Dia enggak mau ya sudah. Ya. Jangan dilayani ya. Namanya orang yang tidak suka dengan dakwah misalnya banyak, tapi tidak semua kita layani. Maka hindari pertengkaran dalam medsos. Saya sudah sampaikan juga tadi pagi bahwasanya seorang mukmin tidaklah dia berucap kecuali dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia berkomentar kecuali dipikirkan terlebih dahulu ya. Itulah sifat seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita sebelum ngomong, sebelum kita komentar ya, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu ya. Perlu enggak dikomentari ya? Perlukah kita menjawab komentar ini? Ya. Kalau tidak perlu enggak usah ya. Apakah baik apa yang kita tulis ini ya? Dan ini berlaku dalam segala hal, dalam komentar, dalam nulis status ya, dalam mengupdate status, kita nulis sesuatu, kita pikir terlebih dahulu ini baik atau tidak, bermanfaat atau tidak.
bagi duniaku dan akhiratku. Dipikir terlebih dahulu ya. Sehingga seorang hati-hati tatkala menulis, seorang hati-hati tatkala berkomentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," ucapkanlah kata-kata yang baik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan mengadu domba di antara mereka. Dan inilah malapetaka yang terjadi zaman sekarang. Kaum muslimin saling maki, saling menghina, saling memberi gelar-gelar buruk. Dan itu sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Kita berusaha berkata-kata yang baik ya. Kalau dia tidak terima ya sudah. Allah yang suruh kita berkata-kata yang baik. Ya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ucapkanlah kepada hamba-hambaku sampaikanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Seandainya kalau ada 4 atau 5 ungkapan yang bisa kita ungkapkan dan semuanya baik, carilah yang terbaik di antara ungkapan tersebut. Kita ingin komentar nih, kita pikir terlebih dahulu. Saya bisa komentar dengan komentar 1, komentar 2, komentar 3, komentar 4, komentar 5. Pilih di antara 5 ini mana komentar yang terbaik, komentarlah dengan komentar tersebut. Kalau tidak, kita merasa bimbang, enggak usah komentar. Enggak usah komentar. Ya. Sebagian ulama mengatakan, "Lau kana al-kalamu min fiddah, la kana as-sukutu min dhahab." Seandainya omongan itu dari perak, maka diam terkadang dari emas. Ya. Tidak semua harus tampil. Ada orang memang hobinya tampil, hobinya komentar, hobinya status. Ya enggak, tidak harus apa yang terbetik di benak kita kemudian kita statuskan. Tidak apa yang harus terbetik dalam benak kita kemudian kita komentarkan. Ya, sebagian orang apa yang di kepalanya langsung dia tulis. Dia tulis di status. Ketika orang berdebat dia senang. Dia senang kemudian statusnya jadi perdebatan, jadi kontroversial, dia yang senang seperti itu. Ada orang punya penyakit seperti itu. Antum jangan begitu. Senang jadi pusat perhatian, ada orang seperti itu. Senang jadi pusat perhatian. Ngabisin waktu banyak orang. Ya. Jadi sebelum kita menulis, sebelum kita buat status, mikir dulu ini bermanfaat atau tidak. Kemudian yang berikutnya juga dalam bermedsos. Mohon maaf saya nyampaikan, pokoknya yang di benak saya sampaikan ya. Saya khawatir ada yang luput ya. Di antaranya tatkala menulis status, sebagian orang atau sebagian dai ketika menulis status tidak jelas maksudnya apa. Ya. Sehingga menimbulkan teka-teki, menimbulkan pertanyaan. Jangan seperti itu ya. Rasulullah SAW kalau berbicara jelas, sampai Rasulullah SAW terkadang ulangi 3 kali dalam pembicaraannya. Menunjukkan bahwasanya sunnah adalah seorang berbicara dengan jelas. Jangan seorang buat suatu status yang bikin orang bingung. Ya, bikin orang bingung, seakan-akan teka-teki. Kalau sesekali mungkin lah. Ini kalau setiap bikin status tidak jelas, maksudnya apa, tujuannya kemana, sebagian orang salah paham, sebagian seorang suudzon. Ya, kita ini kan harusnya jelas. Tidak buat orang yang suudzon. Harusnya kan adabnya demikian. Jangan bikin orang suudzon kepada kita. Justru kalau ada orang mungkin suudzon, kita tepisi suudzon tersebut. Seperti Nabi SAW ketika keluar bersama Sofiyah. Kemudian ada 2 orang laki-laki berjalan dengan cepat. Kata Rasulullah SAW, "Ala rislikuma innaha Sofiyah." Pelan-pelan ini Sofiyah. Kata mereka, "Subhanallah Rasulullah, kami tidak punya pikiran apa-apa." Kata Rasulullah, "Bukan masalah, tapi Rasulullah takut syaitan melemparkan sesuatu dalam hati kalian berdua." Fa inna syaitan yajri min bani Adam majra dam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dan sebagaimana dengan aliran darah. Maka kalau bikin status yang jelas, yang tegas, ya apa tujuannya jelas, ya tadi tidak semua apa yang di benak kita kemudian kita statuskan, dan jangan jadi tujuan yang penting kontroversial orang, yang penting orang lihat banyak, orang komentar banyak, ya itu buat apa seperti itu ya. Buat apa seperti itu. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial, hindarkan berkeluh kesah di media sosial. Ya, hindarkan berkeluh kesah di media sosial. Dulu masalah apa saja jangan berkeluh kesah. Latih diri kita berkeluh kesah, kita mengadu kepada Allah. Itu menunjukkan kita hamba Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Ya, sungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan deritaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sering berkeluh kesah di media sosial dalam statusnya ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah duniawi, dalam masalah dakwah ya. Dalam masalah pekerjaannya, bahkan terkadang berkaitan dengan istri dan anaknya, berkaitan dengan suaminya. Ya, ini pertama kalau antum sering berkeluh kesah, antum hanya merendahkan diri antum di hadapan
orang banyak. Terus apa yang antum dapatkan? Apakah dia bantu antum? Apakah dikasih solusi? Enggak juga. Ya. Nah, kalau mau cari solusi, mau cari solusi, pilih orang yang tepat untuk kita berkeluh kesah. Kalau memang perlu, kalau memang darurat, agar dia bisa kasih masukan kepada kita. Adapun sedikit-sedikit berkeluh kesah di medsos, ya. Apalagi sampai membongkar aib suami atau membongkar aib istri. Ini saya rasa tidak benar dan sebagian orang melakukannya. Entah dia dengan status atau dengan isyarat, ya, entah dengan merubah profil picture dan lainnya. Sebagian orang, masya Allah, kalau ada masalah sama suaminya maka dia ganti gambar-gambarnya, entah gambar orang nangis, entah gambar apa kayak, ya, atau gambar mungkin hati kemudian terbelah dua, ya, atau hati terkena panah. Macam orang jadi penasaran, ada apa ukhti, ada apa ya, ada apa ya. Akhirnya ngapain seperti itu, ya? Ngapain seperti orang? Jadi kalau kita punya privasi, kita sembunyikan. Tidak semua orang harus tahu privasi kita. Ya. Latih diri kita untuk menyembunyikan privasi kita, apalagi berkaitan dengan aib keluarga, ya. Dan terjadi debat-debatan di status, ya. Ini terjadi. Sampai orang tahu semua, si fulan sedang ribut sama istrinya. Ya, atau si fulanah sedang ribut sama suaminya. Nampak dari statusnya. Ya. Tiba-tiba istrinya bikin status, suami yang baik adalah suami yang begini. Tahu istrinya bikin status, suaminya bikin status, istri yang baik, wanita yang soleh yang begini. Ini lagi debat ini. Debat, dia ngajak orang nonton semua perdebatannya. Ya akhi, ya ukhti, ini enggak benar. Jangan biasakan diri kita untuk berkeluh kesah di media sosial, ya. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan, tidak semua kenikmatan yang kita rasakan, ini sering saya sampaikan, kita share di media sosial. Ini harus kita benar-benar perhatikan, ya. Tidak semua, kita merasakan banyak kenikmatan, alhamdulillah. Kenikmatan berkaitan dengan ekonomi kita, berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan pendidikan kita, banyak hal, ya. Tidak semua kenikmatan kemudian kita pamerkan, kita share, ya. Ada sebagian orang, ya kalau dia pribadi enggak apa-apa, dia misalnya cuma grup 10 orang, grup keluarga, bolehlah dia share sebagai bahan kabar-kabari di antara mereka. Tapi kalau ini berkaitan dengan banyak orang, kemudian anggota dia sampai ribuan misalnya, kemudian sedikit-sedikit dia share, dia lagi ke luar negeri dia share, lagi ke Eropa dia share, lagi naik skateboard dia share, lagi naik skate yang buat di es itu dia share, lagi apa dia share semua. Ya. Lagi mungkin lagi terbang dia share. Buat apa begitu, ya? Buat apa, ya? Tidak semua kenikmatan kita share, ya. Ada halnya kalau kita share bisa membuat orang hasad kepada kita. Pertama, yang kedua bisa menghilangkan kebahagiaan orang. Ini bahayanya kita men-share semua kenikmatan yang kita rasakan. Pertama, bisa menimbulkan hasad orang lain kepada kita dan salah kita sendiri. Dan yang kedua bisa menyedihkan orang lain, ya. Makanya ketika Nabi Yakub mendengar Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang indah, dia mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kau sampaikan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar kepadamu, wahai Yusuf. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi syaitan bisa menimbulkan hasad pada orang yang melihat kenikmatan kita. Ya. Syaitan bisa membuat orang hasad tatkala orang tersebut melihat kenikmatan yang kita miliki. Dan itu sangat manusiawi. Manusia punya potensi untuk hasad besar. Makanya tidak semua kenikmatan kemudian kita share. Ya ikhwan, hati-hati, ya. Terus ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu juga demikian. Jangan sedikit kemudian dia share, mungkin beli tas baru dia share, beli sepatu baru dia share, beli baju baru dia share, semuanya dia share. Orang ngelihat nanti, ya. Ada yang hasad, ya, ada yang hasad. Oh, kayak gitu aja di-share. Oh, apa namanya? Dia tidak pantas dia. Macam-macam, ya. Akhirnya kita tidak terima, ada yang komentar. Lah, anti sendiri yang buka pintu komentar. Anti sini buka pintu komentar. Kalau anti tidak ingin dikomentari, enggak usah share-share seperti itu. Tapi kalau anti share semua kenikmatan nanti share, ya, nanti bakalan dikomentari. Dan manusia tidak akan ada, mau dia sempurna apapun, pasti ada yang komentari jelek. Nabi Muhammad SAW saja yang sempurna, ada komentar yang jelek. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha sempurna, dikomentari jelek oleh sebagian makhluk ciptaannya.
Oleh karena jangan buka pintu hasad orang lain kepada kita ya. Jangan buka pintu hasad. Bahkan kalau ada orang ingin membuka ingin tahu tentang apa yang kita miliki, tidak semua kita ceritakan ya. Tidak semua kita ceritakan. Ceritakan sebagian secukupnya menunjukkan kita dapat nikmat dari Allah tanpa harus detail. Tanpa harus detail ya. Kalau orang tanya, rumahmu ada berapa? Bilang alhamdulillah ada. Alhamdulillah saya tinggal dengan nyaman, alhamdulillah. Tidak perlu bilang, oh rumah saya banyak. Rumah yang sekarang ada satu di sini, ada satu di sana. Kemudian rumah yang akan saya bangun rencananya ini. Ya Allah, orang jadi, ini siapa ini? Kerja apa dia? Kok bisa punya rumah banyak? Banyak akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat orang tersebut kepo, akhirnya menjadi hasad kepada kita. Ini bahayanya kalau kita sering men-share kenikmatan yang kita rasakan. Yang kedua, selain menimbulkan orang hasad, bisa membuat sedih orang lain. Ini jangan disepelekan yang kedua juga. Membuat sedih orang lain. Kita itu sunnahnya adalah memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Bukan malah menyedihkan dia. Ya. Bukan malah menyedihkan dia. Bisa jadi kita merebut kebahagiaan seorang wanita gara-gara apa yang kita share. Saya contoh sederhana. Misalnya ada seorang wanita, dia share, dia jalan-jalan sama suaminya belikan dia emas, suaminya kasih dia bunga, suaminya kasih dia apa kayak hadiah ulang tahunnya, mau bicara ulang tahun, macam-macam ya. Mau yang baik, mau yang buruk dia sampaikan ya. Ada mungkin wanita yang sudah bahagia sama suaminya, hidupnya sederhana tapi dia merasa tentram dengan suaminya. Ketika dia melihat berita yang anti sebarin, Masya Allah ini perempuan dimuliakan benar sama suaminya. Bayangkan dibelikan ini, dibelikan anu, diajak begini, diajak anu, akhirnya ketika wanita ini melihat anti begitu dimuliakan oleh suaminya, akhirnya dia pun membandingkan suami anti dengan suami dia sendiri. Dan manusia memiliki sifat begitu, ingin komparasi antara seperti itu. Akhirnya dia mulai merendahkan suaminya. Tadinya dia sudah bahagia. Tapi kebahagiaannya hilang gara-gara apa? Gara-gara melihat anti terlalu share kenikmatan ya. Padahal anti yang share kenikmatan belum tentu bahagia juga, ada buruk-buruk anti sembunyikan. Ya. Sehingga akhirnya dia merendahkan suaminya. Suaminya ya. Sama sebaliknya seorang suami misalnya dia share tentang kehebatan istrinya, itu bisa menghilangkan kebahagiaan seorang laki. Contoh, ada seorang laki sudah bahagia sama istrinya. Dia merasa dengan istrinya oke lah, istrinya dengan kelebihan kekurangannya dia sudah merasa bahagia. Kemudian datang seorang laki di depan dia cerita, oh istri saya, Masya Allah istri saya sudah cantik, kemudian pinter, kemudian Masya Allah hafalannya begini, kemudian pelayanannya luar biasa. Mulai dia hitung-hitung, dia sebut-sebut tentang kebaikan-kebaikan istrinya, dia share. Laki-laki yang tadinya bahagia, ketika membandingkan istrinya dengan istri temannya, dia merasa istrinya tidak apa-apa. Dia merasa istrinya ini harus dibuang, ganti dengan istri yang baru. Ya, Anda telah membuang kebahagiaan dia. Ya, padahal dia sudah bahagia. Dan ini makanya bahaya kalau seorang selalu men-share yang kenikmatan yang dia dapatkan. Terkadang share-share tersebut sombong-sombongan ya. Makan restoran mahal, kemudian foto, ya subhanallah. Nabi SAW mengatakan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah." Ya. Kata Nabi SAW, makan, minumlah, pakai pakaianlah, berinfaklah, yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Ini masalah upload tentang apa yang kita dapatkan kenikmatan, tidak semua kita upload. Hati-hati, waspada. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam bermedsos ya, bermedsos. Jangan buat orang hasad kepada kita dan jangan menghilangkan kebahagiaan orang lain ya. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial yaitu ketika kita mengirim pesan kepada orang lain ya. Mengirim pesan kepada orang lain, hendaknya kita menghargai waktu dia ya. Menghargai waktu dia, ketika tulis langsung jelas, to the point ya. Jangan sebagian orang Assalamualaikum. Terus enggak tahu ada apa. Apa kabar misalnya. Ini kalau kita teman dekat enggak apa-apa, tapi kalau orang punya waktu untuk Assalamualaikum langsung to the point, saya begini ada keperluan apa. Ya, mau dijawab Waalaikumsalam. Nanti jawab lagi 5 menit lagi. Kita hargai waktu dia. Sudah kita tulis langsung Assalamualaikum begini selesai ya. Enggak usah buka di Assalamualaikum nanti jawab WA kedua apa kabar. Enggak begitu dong ya.
Enggak begitu dong. Kita ngabisin waktu dia untuk dia buka 2-3 kali supaya paham apa maksud kita. Ya, jangan ya. Jangan. Jadi kalau kita ngirim pesan langsung to the point ya, agar kita tidak buang-buang waktu saudara kita ya. Dan dia tidak menimbulkan pertanyaan, bikin dia penasaran ada apa ini? Ada apa ini? Beradablah kalau kita mengirim sesuatu kepada orang lain sehingga dia tahu apa maksud tujuan kita, sehingga dia bisa segera menanggapi. Dia mau tanggapi enggak tanggapi, oh kita berikan assalamualaikum. Apa kabar? Berikutnya sedang di mana? Ya akhirnya mau bicara apa? Seakan-akan teman ini waktunya banyak untuk dia bagi-bagikan sama anda. Kalau teman dekat lain cerita. Teman dekat pun enggak harusnya demikian. Apalagi kalau bukan teman dekat ya. Kemudian di antara hal yang juga mengerikan di zaman sekarang dengan adanya medsos adalah share amal soleh, men-share amal soleh. Ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Ya, semoga mereka tetap ikhlas. Tapi rawan kalau seorang men-share amal solehnya, rawan dia terjerumus dalam riya. Amal yang paling selamat, yang paling susah diganggu oleh syaitan adalah amal yang tersembunyikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kita sudah tahu bersama, man istata'a minkum an yakuna lahu amalun khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh tersembunyi, maka lakukanlah. Nabi memuji orang-orang yang beramal soleh dengan disembunyikan seperti rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sampai-sampai teman dekatnya pun tangan kiri tangan kanan selalu bersama, selalu bekerja sama, ya, saling mengetahui apa di antara mereka. Ketika dia sedang beramal soleh, teman dekatnya tangan kiri tidak tahu apa yang dikerjakan. Menunjukkan betapa serius dia dalam menyembunyikan amal soleh yang dia lakukan. Dan orang seperti inilah yang kemudian akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat ketika matahari jaraknya 1 mil di padang mahsyar. Demikian juga di antaranya Nabi SAW mengatakan, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang tatkala sedang bersendirian, tidak ada yang lihat, kemudian dia menangis. Dia menangis tatkala dia bersendirian. Dia menangis di hadapan Sang Kuasa. Di hadapan yang Maha, di hadapan Allah. Allah tahu dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya medsos ini, orang banyak men-share amal soleh dia. Ya, yang seharusnya dia simpan, dia jadikan amal andalan di hadapan Allah, dia share. Semuanya dia share. Sampai detail-detail ya. Perjalanan ritual dia, umroh dia, haji dia, ya. Lagi di sini loh, lagi di inilah, lagi di Padang Arafah, lagi di mana, Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan apa? Ikhlas ya. Tapi sangat rawan. Dan ini bukan cuma menimpa orang awam, bahkan menimpa sebagian dai yang semua amal soleh dia share. Ya. Bahkan ada tim yang kemudian memfotonya untuk menyiapkan dokumentasinya, ya. Dia berbakti sama orang tuanya, di-share. Dia perhatian sama istrinya, di-share, ya. Dia sholat duha, di-share, ya. Lagi sedekah, di-share. Lagi kunjungan kepada fakir miskin, di-share. Siapa hati ini kita enggak kuat ya. Kita tidak bicara. Saya tidak nuduh orang riya, tapi saya bicara tentang diri saya. Kita ini siapa ya? Kalau para salafus saleh dahulu yang niat mereka kita bisa katakan tulus luar biasa, yang mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka berusaha menyembunyikan amal soleh. Yang mereka ibadahnya luar biasa, bukan seperti kita yang mereka berjihad di jalan Allah, nekat mati untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau menyumbang tidak tanggung-tanggung. Ibadah luar biasa yang zaman mereka masih dekat dengan zaman kenabian, yang mungkin mereka masih bertemu dengan sahabat, masih bertemu dengan tabi'in. Itu pun mereka kalau beramal soleh mereka sembunyikan mati-matian. Dan kalau kita baca tentang contoh banyak bagaimana mereka menyembunyikan amal mereka mati-matian. Ya, di antara mereka ada yang berjihad tidak mau terbuka wajahnya. Baik jihad. Dan terkadang ketahuan kapan tatkala tertiup angin tersingkap ketahuan segera ditutup lagi. Di antara mereka ada yang tidur kemudian bangun malam ketika dalam safar dia salat malam. Supaya ada temannya pura-pura tidur lihat dia. Kemudian setelah itu dia tidur menjelang subuh. Ketika azan subuh dikumandangkan, maka dia pura-pura seakan-akan dia tidur pulas. Wah, Masya Allah tidurku enak sekali. Agar orang menyangka dia tidak sholat malam. Sampai segitu dia ingin menyembunyikan amal soleh. Lihatlah bagaimana Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Zainal Abidin.
yang kemudian dia bersedekah di malam hari. Dia pilih malam hari untuk ngangkat gandum. Dia tidak ingin ngangkat gandum di siang hari karena dilihat orang. Sehingga dia ngangkat gandum sendiri. Dia bahkan dia tidak menyuruh pembantunya untuk ngangkat gandum. Dia punya budak. Dia tidak menyuruh budaknya untuk dia angkat sendiri. Kenapa? Dia ingin amal soleh dia tersembunyi. Pokoknya tiap malam orang miskin tahu-tahu dapat gandum. Kapan ketahuan? Ketika dia meninggal. Ternyata bantuan yang setiap selalu datang malam hari tidak datang lagi. Dia ingin sendiri, bahkan pembantunya pun tidak disuruh angkat, dia angkat sendiri. Kemudian tatkala dimandingkan dilihat bekas hitam di pundaknya Ali Zainal Abidin. Dari dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu usaha dia untuk baru ketahuan ternyata dia yang selama ini membagi-bagikan bantuan tersebut. Ini enggak ada tim yang bagian shooting, bagian publikasi, di-share ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya ikhlas ya. Tapi ya maksud saya bukan berarti kita tidak ada yang kita tampakkan. Mungkin kita tampakkan sebagian untuk kita motivasi, tapi tidak semuanya. Saya sering sampaikan misalnya Anda ingin motivasi orang menyumbang masjid, Anda punya uang 1 miliar misalnya. Anda bisa contohkan, saya sumbang 100 juta misalnya untuk masjid agar orang termotivasi. Yang 900 jutanya antum enggak usah sebut nama. Ya kalau memang antum harus jadi motivator ya harus. Kalau enggak alhamdulillah biar orang lain jadi motivator. Antum enggak harus tahu. Enggak harus tahu orang tahu antum berinfak. Itu lebih baik. Tapi kalau antum harus jadi motivator pun ya sampaikan. Sisanya antum sembunyikan ya. Karena para salaf dahulu mereka yang takwanya luar biasa, mereka saja takut amal mereka terkena riya. Kalau kita sekarang pede banget, seakan-akan kita mau pamer semua, kita tidak riya. Seakan-akan kita tidak ingin dipuji. Seakan-akan tidak ingin dipuji, baru dikritik sedikit sudah ngamuk. tidak siap. Ini katanya tidak ingin dipuji, tapi baru dikritik sedikit, wah, kalau bisa konversi pers untuk kumpul untuk membantah, tidak sanggup diganggu sedikit popularitasnya dia. Ya, kita ini siapa ya? Sebagian orang bahkan kalau ada yang puji dia screenshot kemudian dia masukkan ke akunnya. Ada orang puji dia. Maksudnya apa antum begitu? Antum bangga dipuji sama pejabat, antum bangga dipuji oleh yang lain, antum bangga dengan pujian-pujian, yang pujian tersebut tidak akan mengangkat derajatmu sama sekali kalau kau buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi waspada ya. Ini penyakit yang berbahaya yang bukan hanya menimpa orang awam, bahkan menimpa sebagian dai yang hobi men-share amal soleh yang dia lakukan ya. Kemudian di antara bahayanya medsos ya. Muncul mufti-mufti yang yang karbitan ya. Ada sedikit sesuatu masalah langsung komentar. Ada suatu kejadian kontemporer langsung komentar. Harus dia komentar. Yang mungkin kalau ditanyakan kepada para ulama, mungkin ulama tersebut harus duduk, harus diskusi dengan teman-temannya mungkin seminggu 2 minggu baru bisa punya jawaban. Ini sebenarnya orang sedikit-sedikit hobi. Memang dia terkenal dengan begitu. Komentar, apalagi komentarnya kontroversial, apalagi komentarnya. Dia terpedaya dengan banyaknya followers. Ya. Hati-hati. Semua yang kita tuliskan, semua yang kita bicara hukum syar'i itu ada tanggung jawabnya. Lihatlah Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya puluhan permasalahan, 40 permasalahan mungkin jawab 1 2 3 saja. Sampai satu hari ada orang datang dari kota jauh, dia tanya Imam Malik satu pertanyaan. Bersafar jauh. Imam Malik bilang, "La adri, saya enggak tahu." Kata dia, "Imam Malik, apa yang harus katakan kepada kaumku kalau aku pulang sudah jauh-jauh saya datang ke sini untuk bertemu dengan Anda bertanya masalah ini?" Terus Anda bilang Anda tidak tahu? Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka qala Malik la adri. Imam Malik berkata saya tidak tahu. Sampaikan aja. Kata dia, Imam Malik ini perkara sepele Imam Malik. Kata Imam Malik enggak ada yang sepele dalam masalah agama. Enggak ada yang sepele dalam masalah agama. Ya. Sebagai orang sedikit komentar status, mengomentari semua kejadian. Bicaranya follower rame, orang senang kontroversial. Apalagi YouTuber ya. Ya ente kalau bicara agama bukan masalah banyaknya followers, masalah bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ulama berkata, lebih baik Anda punya 2 pengikut
Anda isi pengajian hadir cuma 2 tapi Anda ikhlas daripada jutaan follower ternyata hati Anda bermasalah. Hanya terpedaya dengan jumlah pengikut. Jutaan yang ikut followers, tapi kalau hati Anda bermasalah percuma. Mending 2 orang yang hadir pengajian Anda tapi dia ikhlas, tapi Anda ikhlas, maka itu lebih baik bermanfaat di sisi Allah daripada follower jutaan tapi ternyata hati Anda enggak beres ya. Tapi ini yang berkaitan dengan hati-hati jangan sampai gunakan medsos untuk men-share amal soleh. Usahakan sembunyikan amal soleh kita. Kemudian di antara dampak buruk medsos adalah seorang menampakkan dirinya tidak seperti aslinya ya. Bergaya dengan apa yang tidak dia miliki. Dan Nabi SAW mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti menggunakan 2 pakaian kedustaan. Dia dusta terhadap dirinya dan dia berdusta kepada orang lain. Gaya. Berpenampilan seakan-akan orang alim, seakan-akan udah jago belajar di mana, padahal enggak. Ya kita enggak perlu begitu. Kita seadanya saja. Tidak perlu mengesankan kepada orang bahwa saya seorang alim, bahwasanya saya seorang yang hebat, bahwasanya saya hafal ini, hafal anu, padahal enggak, salah-salah misalnya. Enggak perlu. Kita mau dapat pengakuan masyarakat sampai kapan? Allah lebih tahu hakikat kita. Kita pun tahu hakikat diri kita, kapasitas kita seperti apa. Tidak perlu kita tampakkan kepada orang seakan-akan kita ini wali dari wali-wali Allah ya. Kita sewajarnya saja. Bukannya kita merendahkan diri kita, bukannya kita membongkar aib-aib kita, tidak. Tapi tidak perlu kita bergaya dengan di luar kapasitas kita. Pujian masyarakat sampai kapan sih? Sampai kapan? Ntar lagi kita meninggal ya. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbaiz zur. Kalabisi thawbaiz zur. Seorang yang bergaya dengan yang bukan kapasitas dia, maka seperti menggunakan 2 baju kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri dan dia mendustai orang lain ya. Waspada. Banyak orang berpenampilan Masya Allah, penampilannya orang lihat semua terpedaya menyangka dia ustadz kabir atau ikhwan kabir. Ikhwan kibar kata orang ya. Tidak usah begitu. Wajar-wajar saja ya. Kalau bisa kita di balik layar itu yang terbaik. Tidak usah kita tampil menampakkan kita lebih daripada kapasitas kita ya. Waktu berjalan akan membongkar semua hakikat diri kita. Sebagian orang seperti itu. Mungkin pertama kali muncul orang semua terpedaya, tapi lama-lama orang kan waktu akan membongkar hakikat dia. Sampai kapan kita mau menipu orang? Kalaupun menipu orang bodoh tertipu. Orang yang cerdas ngerti kita penipu. Kita hanya bisa nipu orang-orang bodoh. Seakan-akan kita hebat. Tidak usahlah, ya, tidak usahlah. Karena dilarang dalam syariat. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbaiz zur. Orang yang bergaya dengan yang bukan kapasitasnya. Ya kita saja kalau kapasitas kita pun tidak boleh kita bergaya, apalagi di luar kapasitas kita. Dan itu sifat orang-orang munafik. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya. Ya. Ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Baik, yang terakhir mungkin adab kita bermedsos di dalam rumah tangga ya, atau tatkala kita berinteraksi langsung. Saya ingatkan, ingat kalau kita sedang di hadapan orang tua kita, HP kita taruh, ya. Jangan kita ngobrol sama orang tua kita sambil kita main HP, ya. Orang tua lagi tuh ngomong kita, apa Pak ulang apa Bu? Jangan ya akhi. Udahlah, taruh begini. Kalau enggak kita minta izin. Mami sebentar, saya angkat telepon sebentar Mami ya. Minta izin. Ya. Jangan ibu lagi bicara, kita jarang ketemu dengan orang tua kita. Sudah ketemu dengan orang tua kita, kemudian kita asik bermedsos. Ya sampai kapan begitu terus? Coba antum bayangkan antum jadi orang tua antum. Kemudian anak kita ngobrol lagi ketawa-ketiwi sama anak kita kemudian main game sendiri kan? Kita sedih. Kita ingin dihargai sama anak kita. Maka kalau sudah di depan orang tua, ya HP tolong diletakkan, dibalik begini. Kalau enggak kita matiin, ya. Kalau enggak memang terpaksa kita enggak usah kita. Kalau terpaksa darurat kita harus balas, minta izin. Bentar, saya mau jawab sebentar. Seperti itu, beradab di hadapan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua beradab terhadap pasangan kita. Ya. Menyedihkan ketika suami istri masuk rumah, ya, satu baru pulang kerja, satu baru pulang dari temannya. Sang suami baru pulang dari kerja, istrinya baru pulang dari temannya, kemudian masuk di kamar.
kemudian duduk di satu tempat tidur, yang satunya ketawa, satunya ketiwi, tapi mereka tidak saling ketawa-ketiwi, tapi ketawa-ketiwi dengan teman-temannya di medsos. Ya, kemudian waktu berjalan 15 menit, setengah jam, tanpa ada kata-kata di antara mereka berdua. Kemudian tidur. Ini apa seperti ini? Nanti suaminya ngomong, dia sibuk. Istri yang ngomong, dia sibuk. Inikah kebahagiaan seperti ini? Anda mendapat kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kelezatan di medsos, sementara kebahagiaan yang hakiki antara Anda dengan istri Anda buang. Anak-anak butuh pelukan dari orang tuanya, enggak ada. Anak datang, ayah, abi, umi, papi, ini, main kasih HP, suruh main. Jadilah anak-anak lebih senang didekap oleh gadget daripada didekap oleh ayah dan ibunya. Kasihan anak-anak tumbuh dengan generasi gadget. Ya, kasihan. Ya. Tidak tahu kasih sayang ayahnya, tidak tahu kasih sayang ibunya. Masing-masing sibuk. Sehingga rumah tangga kacau seperti ini. Ya. Ini seperti ini apa ini? Tidak beradab terhadap istri, tidak beradab dengan suami. Ya kita main HP ada, tapi waktunya ada. Ya. Jangan sampai kita korbankan duniawi kita, kebahagiaan kita yang hakiki kita korban gara-gara gadget. Anak-anak hilang kebahagiaannya, istri hilang kebahagiaan, suami hilang kebahagiaan gara-gara tersibukkan dengan HP, dengan banyaknya grup, dengan banyaknya apa yang kita lihat, dengan mengikuti berita-berita politik yang tiada henti-hentinya, ya. Yang mungkin kebanyakannya dusta, hanyalah kita disuruh nonton pertikaian yang tidak mau apa, nonton pertikaian yang begitu banyak mau jadi hakim. Ya. Mau menilai, mau tahu mana yang benar, mana yang salah. Anda bukan hakim, Anda bukan juri. Ya. Ya kalau tahu-tahu okelah kita tahu perkembangan, tapi mengikuti dari A sampai Z ngapain? Hanya membuat kita sengsara. Ya. Hati kita harusnya bahagia jadi sengsara karena mengetahui banyak permasalahan yang kita tidak tahu solusinya. Jadi sedih. Ya. Waktu terbuang, Al-Quran berhari-hari lewat kita tidak baca. Ya. Salat sunnah kita tinggalkan. Ya. Salat fardu pun cepat-cepatan. Ya. Baca berita berjam-jam, baca Quran tidak pernah. Beradab dengan teman-teman. Kalau ketemu teman-teman juga begitu. Ya. Jangan kemudian kita sudah ngobrol ketemu teman, sudah pesan restoran makan bareng-bareng, sampai di sana masing-masing main HP. Ya kita ngapain seperti ini? Kalau gitu makan di rumah aja ya. Ya. Makan bareng online aja, jangan ketemu langsung. Ketemu langsung terus ngapain masing-masing pegang HP ya. Ini gimana? Tidak beradab. Ya dia sudah mengorbankan waktunya untuk ketemu sama Anda sampai di situ Anda online. Ya. Gimana? Ya kalau yang penting wajar, kalau nggak wajar kemarin lagi kumpul sendiri sibuk ini gimana sih seperti ini? Anda tidak beradab sama teman Anda. Tidak menghargai waktu orang, tidak menghargai orang depan Anda, menunjukkan Anda akhlaknya bejat, tidak menghargai orang depan Anda. Ya. Apalagi kalau murid kurang ajar depan ustadznya ngomong dia, aduh ini murid kurang ajar seperti ini. Terus saya ingatkan pula, saya ingat masalah foto-foto ya. Foto-foto, kalau kita mau foto orang, mau kita upload, minta izin. Dia punya hak untuk tidak difoto. Dia punya hak untuk tidak difoto. Jangan kita foto orang, kemudian kita sampaikan. Kita foto orang, kita kadang foto dia jelek, kadang kondisinya tidak bagus. Sebagian orang jadi candaan. Orang lagi tidur, lagi ngiler, dia foto. Orang lagi ngorok, dia videoin. Kemudian dia jadi bahan ketawaan. Nggak boleh ini. Haram seperti ini. Menjatuhkan harga. Banyak orang kondisi tidak ingin dilihat. Ini bukan cuma dia foto, dia share. Jadikan bahan lelucon ya. Ya, nggak boleh ada orang ya, tidak semua kondisi kemudian kita foto. Kalau dia tidak ridha, maka repot nanti hari kiamat. Ya. Karena banyak kejadian seperti itu. Kita dalam kondisi yang kita tidak suka, atau ada yang foto. Kemudian tersebar. Ya, itu privasi orang. Anda digituin, Anda tidak ridho. Gimana Anda kemudian begitukan orang? Demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu bulan depan insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.